Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam Yesaya 30. Pemimpin pujian saudara berhasil membuat saya berkeringat habis-habisan. Saudara, mari kita buka dalam Yesaya 30 ayat 18. Saya merasakan kasih Allah di tempat ini, saya merasakan hadirat Allah di tempat ini, dan saya percaya Anda sedang masuk di dalam rencana Allah hari-hari ini. Amin. Mari saudara kita baca di dalam Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-26. Saudara, ayat yang ke-18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Saudara, saya sungguh-sungguh percaya bahwa hari-hari ini Allah sedang sangat ingin menunjukkan sayangnya, kasih-Nya kepada setiap saudara. Saudara, ini bukan sekedar sayang yang di otak saudara, tetapi sayang yang saudara bisa rasakan di jiwa saudara. Sayang yang saudara bisa rasakan dan berkata, aku mengalaminya. Saudara, ada satu kedalaman yang Allah sedang mau bawa saudara lebih lagi dan lebih lagi. Saudara, saya melihat itu sungguh-sungguh di dalam setiap aspek. Dalam setiap anak-anak Tuhan, mulai dari mereka yang paling kecil sampai mereka yang paling tua. Saudara, saya tahu dan saya kenal anak saya. Saudara ya, jelas karena dia anak saya. Saudara, 2 orang usianya, satu 11 tahun dan satu 9 tahun. Saudara, dan mereka ini mengikuti Tuhan dari sejak kecil. Mungkin dari dalam kandungan saya rasa sudah ikut Tuhan. Karena tiap hari saya bacain firman Tuhan dari sejak dalam kandungan. Saudara, dan kemudian pada usia saudara ya 6 tahun mereka sudah mulai baca Alkitab. Mereka sudah mengerti tentang mujizat Tuhan. Tapi saya tahu ada satu kedalaman yang mereka tidak pernah bisa tembusi. Dan saya pernah berkata sama mereka, sebagus apapun cerita mama, itu tetap cerita. Itu akan cuma sampai di dalam informasi. Saudara, otak kita ini cuma bisa menangkap yang namanya informasi, saudara, lewat segala macam cerita. Tetapi saudara, informasi tidak pernah bisa menggantikan keintiman. Keintiman bicara di jiwa saudara, bicara di dalam hati, bicara bersentuhan langsung dengan Tuhan. Dan itu berbeda sekali dengan yang namanya sekedar mendengar dan mengetahui. Saudara, karena itu saya mulai berkata kepada anak saya berkata, coba dia mulai minta sama Tuhan. Punya sedikit aja kerinduan. Berkata, Tuhan temui saya. Buat saya kenal siapa Engkau. Buat saya merasakan jamahan. Saudara, dan kalau saudara kenal anak saya ya, apalagi yang besar. Kalau lihat dia nyanyi, mamahnya aja yang lihat sebel, apalagi orang lain. Saudara. Ya, kalau saudara disuruh nyanyi itu saudara ya, dia duduk, melotot ya gitu, diliatin saudara ya. Kalau enggak saya pelototin berdiri, enggak berdiri saudara. Saudara, nanti kalau berdiri juga dengan nada yang begini. Saudara, nanti kalau saya bilang tepuk tangan ini. Saudara ya. Sampai kalau di sekolah nih saudara, gurunya tahu kan nih anak pendeta, anaknya Bu Iin lagi saudara ya. Tahu gurunya. Kalau misalnya saudara sudah acara puji-pujian, gurunya perlu deketin dia. Dan gurunya bilang nyanyi, dia nyanyi. Nanti gurunya telinganya perlu dideketin dia. Karena dia nyanyi itu cuma begini. Gak ada suaranya saudara. Saudara, jadi kalau saudara pikir anak pendeta itu baik-baik, enggak, sama saudara ya, sama. Buat mereka, buat anak saya terutama yang besar, anak saya yang kecil masih lumayan lah, masih ada suaranya saudara. Yang besar ini, aduh saudara. Ya dia buat dia tuh nyanyi itu sesuatu yang, ya nyanyi-nyanyilah, gue kagak pengen mau apa gitu saudara. Saudara, tapi pada waktu dia mulai berdoa, dia berkata, Tuhan saya mau kenal Engkau. Ya saya rasa itu cuma kerinduan kecil sekali. Saya rasa kerinduan saudara jauh lebih besar dari kerinduan anak saya. Saudara, itu kerinduan mungkin cuma ya sekedar karena mama suruh saya berdoa dan saya berdoa saudara. Tapi saya lihat kerinduan yang sekecil itu aja Tuhan jawab. Apalagi kerinduan saudara. Alkitab berkata, siapa yang mengetok pintu akan dibukakan. Siapa yang mencari dia akan mendapatkan. Siapa yang minta dia akan diberi. Amin. Saudara, dan pada waktu anak saya mulai seperti itu, saya lihat sesuatu terjadi. Di satu kebaktian saudara, pada waktu itu dia datang di kebaktian, saya jauh dari dia saudara ya. Dia duduk di sebelah yang lain. Saudara, dan begitu masuk dalam kebaktian itu, lagu dimulai saudara. Anak saya sudah tidak bisa duduk di kursi. Saudara, anak saya merosot ke bawah dan mulai angkat tangan, air mata, nangis terus saudara. Saudara, dan itu pemandangan yang tidak pernah saya lihat saudara. Saya tahu persis siapa anak saya. Suruh angkat tangan 5 menit aja turun lagi saudara ya. Saudara, dan ini sepanjang kebaktian dia angkat tangan dengan air mata saudara.
Saudara, kemudian saudara saya lihat adiknya. Adiknya lihat itu, dia makin berdoa. Dan saya tahu dari ceritanya sesudah itu. Dan adiknya berkata, aku mau Tuhan. Dan Tuhan bilang, tunggu. Sampai pada akhir, sebelum akhir dari kebaktian. Anak saya yang kedua saudara, dipeluk sama Tuhan. Dia berkata, saya tidak bisa lihat. Tapi saya tidak bisa pungkiri, mah itu Tuhan. Itu memeluk dia. Saudara, sampai dia teriak, Yesus, Yesus, Yesus. Saudara, air matanya tidak berhenti saudara. Pulang dari kebaktian itu, anak saya yang paling malas ini, saudara, yang paling malas nyanyi, masuk satu ruangan, saudara. Dan dia mulai main banner sendirian, saudara ya, seperti bendera yang saudara punya itu. Sendirian 1 jam, saudara. Dan nyanyi sendiri. Saya tanya sama dia, pada waktu biasanya ada musik, ada nyanyi, tidak bergerak. Ya. Sekarang tidak ada musik, tidak ada yang nyanyi. Di ruangan yang gelap, tidak ada apa-apanya. Bahkan AC pun tidak sempat dia nyalain. Kamu main banner sendirian, ngapain? Dan dia berkata, mah, walaupun saya sendirian, saya nyanyi asal-asalan. Saya tahu Tuhan tersenyum. Dan itu cukup buat saya. Saudara, sejak itu berbeda. Saya baru pulang dari Papua, saudara. Ya dulu kalau anak saya 2 ikut pelayanan. Mereka kadang-kadang saya suruh ikut pelayanan, saudara ya. Dari kecil mereka ikut pelayanan. Menjelang besar mereka lebih suka pergi sendiri, saudara ya, kebaktian sendiri. Dan kemudian saudara, kadang-kadang saja mereka ikut pelayanan. Dan saya mau kasih saudara ya, sedikit rahasia. Khotbah di depan anak sendiri jauh lebih susah daripada khotbah di depan saudara. Saudara ya. Saudara, kalau khotbah di depan saudara, sejelek apapun saya, saudara tidak berani kasih kode. Betul kan? Saudara ya. Tapi kalau di depan anak saya, aduh saudara ya. Nanti begitu saya mulai ngantuk, dia kasih kode. Katanya saudara ya, artinya ngantuk, katanya khotbahnya nggak bermutu, saudara ya. Saudara, nanti kalau sudah lewat 1 jam, saudara ya, dia angkat jamnya, saudara. Mau dia bilang gini, stop mah, udah 1 jam, katanya saudara. Walaupun dia sebenarnya senyum-senyum, tapi mamanya kan terganggu konsentrasinya dari depan dengan gayanya, saudara. Saudara, nanti kalau sudah pulang tuh saudara, semuanya dibahas, saudara. Perkataan saya dibahas, baiknya, jeleknya, menurut dia nggak logisnya, semua dibahas. Saudara, jadi saya berkata khotbah di depan anak sendiri itu jauh lebih susah, saudara. Nanti kalau dia sudah dengar kesaksiannya dan tidak persis sama, diingetin. Dulu ngomongnya begini, kok berubah dikit, katanya saudara ya. Aduh, saudara, susah lah pokoknya khotbah di depan anak sendiri itu. Nah saudara, tapi sejak dia bertemu dengan Tuhan, berbeda. Kami berangkat ke Papua. Dan pada waktu itu saya berkata, ini bukan pelayanan yang enak. Saudara, ini tempat yang tidak menguntungkan lah, tidak menyenangkan. Tapi dia berkata, mah kami mau ikut pelayanan. Kami mau doain dan kami mau benar-benar ikut. Saudara, dan mereka menggenapi janjinya. Mereka benar-benar berdoa dan mereka nggak komplain untuk apapun juga. Saudara, saya pelayanan di Sorong. Dan kalau saudara kapan-kapan pergi ke sana, saudara akan lihat sesuatu yang mengerikan. Kenapa saya berkata mengerikan? Saudara, yang namanya bar dan pub, saudara, itu besar-besar. Kurang lebih saudara separuh lah dari gedung ini itu isinya saudara ya, kurang lebih sebesar-besar itu pub dan bar, saudara. Orang-orang itu suka banget dugem, suka banget minuman keras. Dugem tahu kan? Dunia gemerlap, saudara ya. Ini baik-baik sih semuanya, jadi bengong aja saudara ya. Saudara. Nah kemudian saudara, tetapi yang namanya restoran di seluruh kota, saudara, tidak ada satupun restoran besar. Mereka lebih suka yang namanya mabok, saudara, daripada makan. Tidak penting buat mereka makan. Saudara, itu benar-benar kota butuh dilawat oleh Tuhan. Yang namanya hotel mengerikan, saudara. Hotel itu gelap gulita, cuma ada lampunya itu lampu Natal itu loh, saudara ya. Itu di satu sisi toh, seret satu putaran, udah saudara. Saya bilang ini hotel apa? Hotel-hotelan. Karena isinya buat main begitu-begituan, saudara ya. Itu mengerikan. Kota itu butuh dilawat oleh Tuhan. Saudara, itu ada di kepala daripada burung, saudara. Dan saya tahu ya, untuk menjamah orang-orang dari Indonesia Timur, itu kepalanya perlu dikalahkan. Itu ada satu roh yang benar-benar menguasai dengan kemalasan, dengan dunia yang mengerikan, saudara. Mereka tidak penting kaya, yang penting mereka hidup foya-foya dan sekedar mabuk. Saudara, berzina seperti itu. Nah saudara, di sana kami saudara ya, ya karena restoran tidak ada, jelas makanan juga terbatas, saudara. Tapi saya bersyukur anak saya tidak ngeluh sama sekali. Makan tuh apa aja lah, saudara. Bahkan
menu mereka yang hampir tiap pagi, siang, sore itu ketela, saudara ya. Ketela digoreng itu loh saudara sama sambal, itu menunya lah. Soalnya jajanan juga jarang di sana saudara. Nah saya bersyukur mereka gak ngeluh, tapi yang paling buat saya bersyukur, setelah mereka itu mengenal Tuhan, dilawat Tuhan, setiap kali kebaktian, gak ada lagi komentar. Tidak ada lagi tanda-tanda saudara, yang ngantuk tidur 1 jam tidak ada lagi saudara ya. Mereka bisa duduk dengar firman Tuhan. Dan hari saudara yang kedua, pada waktu saya mulai khotbah tentang jalan yang turun, saya berkata ada banyak orang cari jalan yang naik. Mereka berusaha naik dan mereka berusaha mendapat jabatan lebih baik, mendapat pelayanan lebih baik, mendapat fasilitas lebih baik. Mereka berusaha lebih dikenal, mereka berusaha lebih menjadi kepala. Tapi saya berkata Tuhan sedang menawarkan satu jalan yang turun buat setiap kita. Jalan yang tidak menjadi kepala tapi jadi pelayan. Jalan yang boleh makin hari makin direndahkan demi kemuliaan Tuhan. Saya berkata ada satu jalan yang mungkin banyak orang tidak suka, tapi ini yang dilewati orang-orang besar. Saudara, jalan ini yang dilewati oleh Daud. Dari seorang panglima, saudara turun, saudara menjadi orang yang berkawan, saudara, dengan para orang-orang yang tidak bisa bayar utang. Orang-orang yang disebut penjahat dan buangan. Saudara, dan saya berkata siapa yang mau seperti itu turun membuat jembatan untuk orang-orang yang seperti itu. Saya bilang ini jalan turun di mana seperti Yusuf. Yusuf saudara yang punya fasilitas jadi anak orang paling kaya saudara di kota itu. Tapi turun menjadi orang yang menjadi hamba, bahkan saudara menjadi narapidana. Siapa orang yang mau berkata Tuhan taruh aku lebih bawah lagi. Jangan angkat aku. Tapi biar aku bisa menjamah orang bawah, buat aku rela turun lebih bawah lagi. Dan ini jalan yang turun, yang Yesus buat. Dia tinggalkan surga, dia tinggalkan kemuliaan, dia tinggalkan kekudusan. Untuk dia bercampur dengan kita, menjadi saksi terang dan garam dunia. Saudara, pada waktu saya khotbah seperti itu, buat saya saudara itu berkat di sorong. Saudara, saya lihat bagaimana anak saya duduk dengan mencucurkan air mata. Dan pada waktu saudara pertama kali saya altar call, yang lari duluan 2 anak saya di depan. Saya bilang khotbah jauh-jauh, yang datang anak saya duluan. Saudara, walaupun sesudah itu banyak orang lagi yang ikut lari ke depan, tapi anak saya yang pertama kali lari ke depan dengan mencucurkan air mata. Saudara, saya cuma mau katakan di sini, begitu saudara memiliki perjumpaan dengan Tuhan, orientasi saudara berbeda. Cara saudara melihat berbeda. Ada satu keyakinan akan cinta Tuhan yang berbeda. Dan itu tidak pernah bisa dimengerti oleh otak saudara. Tetapi itu akan mulai menjamah hati saudara. Saudara, dan hari-hari ini Allah sedang menawarkan lebih dan lebih lagi. Saya dengar banyak orang kesaksian SMS. Tadi pagi saya masih dapat SMS seseorang berkata, "Bu, pada waktu saya berdoa, saya berkata Tuhan bawa saya dalam keintiman. Saya bangun jam 2 pagi, saya duduk di tembok. Tiba-tiba itu ada satu tangan yang menjamah hati saya. Dan dia berkata dia ambil hati saya yang penuh luka. Dan tiba-tiba Tuhan seperti balut dengan madu. Saya bisa bersorak-sorai, saya bisa ketawa dan luar biasa. Dan dia berkata, apa benar Bu itu Tuhan? Saya benar ya. Ada lagi yang SMS saya dan berkata, Bu, saya ini cuma remaja yang usianya baru 18 tahun. Saya tidak kenal Tuhan banyak. Tetapi pada waktu saya doa, saya mulai berkata, bawa aku. Tiba-tiba Tuhan hadir dan berkata, mempelaiku, mempelaiku. Siapkan dirimu karena sebentar lagi aku akan dandani engkau dan menjadi mempelai. Saudara, hari-hari ini setiap kita sedang dibawa dan ditawarkan. Saudara, sekali lagi jangan biarkan saudara pengetahuan membuat saudara cukup. Jangan biarkan informasi menggantikan keintiman. Jangan biarkan saudara berkata, Tuhan aku sudah cukup sampai di sini. Tapi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bilang, bawa aku kenal lebih lagi. Bawa aku tahu siapa engkau lebih lagi. Bawa aku sampai mengerti setiap detak jantungmu dan kerinduan yang paling dalam. Saudara, kalau saudara yakin ini, maka saudara akan mempunyai sesuatu yang berbeda. Saudara, satu hal yang saya mau tanamkan, bahwa Tuhan lebih rindu menjamah saudara daripada saudara sendiri merindukan Tuhan. Tuhan lebih rindu menyatakan dirinya lebih daripada saudara ingin dia menyatakan dirinya. Dan Tuhan lebih rindu memberikan segala yang baik lebih daripada saudara mengharapkan yang baik dari Tuhan. Saudara, saya mau kasih simple aja ilustrasi. Pada waktu anak-anak saya kecil, mereka menyukai nasi dan sop. Ya, semua yang punya anak tahu ya, itu makanan rutin anak-anak kecil kan, nasi dengan sop, saudara. Saudara, pernah enggak ada orang tua yang berkata begini, wih asik ya,
Anak gua murah, cuma suka nasi sama sop, pakai cakar ayam cukup lagi. Biarkan seumur hidup begitu terus, maka murahlah kita hidup. Betul enggak? Enggak toh? Kadang-kadang saya menyesal loh saudara. Pada waktu mereka cuma suka nasi dan sop, kenapa saya mesti bawa ke restoran dan saya tawarkan udang mayones? Dan sekarang mereka lebih menyukai udang mayones daripada sop, saudara ya. Saudara, sebenarnya poin yang saya mau katakan apa? Seorang ibu, seorang bapak tidak pernah rela anaknya makan yang biasa-biasa saja. Ini cuma soal makan loh. Tapi seorang bapak, seorang ibu pengen memberikan yang terbaik, yang terenak buat anak-anaknya. Betul? Ini kita yang jelek loh. Apalagi Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun di sini saya rasa. Seorang bapak yang berkata begini, kalau baju anakku belum sobek, tidak perlu beli lagi. Nah, datang. Saudara, saya punya 2 orang anak yang sebenarnya hemat banget, saudara. Kenapa? Karena anak saya laki-laki ini menyukai baju makin belel, makin asik dipakai katanya. Jadi kalau misalnya saudara ya, orang lain minta dibeliin baju, anak saya enggak. Dia berkata, mah, kalau udah bolong-bolong, belel sedikit, itu asik banget deh mah katanya ya. Tapi kalau baju baru tuh nggak enak katanya. Saudara, demikian juga sepatu. Katanya kalau sepatu sudah sobek dikit, bolong dikit, itu asyik katanya, empuk katanya ya. Tapi kalau sepatu masih baru itu kaku katanya saudara. Jadi sebenarnya saya bisa berkata begini, oh berbahagialah saya dengan segala keadaan itu. Tapi enggak tuh. Saya kadang-kadang perlu bertengkar di toko saudara, untuk memaksa mereka beli baju. Saya perlu bertengkar saudara untuk mengganti saudara ya sepatu mereka dengan yang lebih baik. Dan kalau saya ingat itu saya berkata, apalagi Tuhan. Betapa dia ingin menunjukkan sayangnya buat saudara. Amin. Saya rasa Tuhan berkata, nak, engkau berkata sudah cukup apa yang kubuat dalam hidupmu. Sudah cukup dengan engkau ke gereja dan merasakan sedikit sentuhan. Engkau bisa berkaca-kaca sedikit dan berkata, wah enak hadirat Tuhan. Tuhan bilang itu mah sop nak, bukan Kentucky, bukan samudra, bukan udang mayones. Saudara mungkin berkata sudah cukup Tuhan. Dengan firman Tuhan, dengan tingkah lakuku yang seperti ini lumayan loh. Kalau dulu marah-marah, sekarang lumayan loh marahnya sebulan sekali. Tuhan bilang itu mah baju butut, aku mau kasih kamu baju yang baru. Baju raja-raja, sifat seorang imam. Amin. Saudara bisa nangkap. Saya berdoa supaya saudara bisa nangkap bahwa ada satu kasih yang begitu besar yang Allah sedang ingin tunjukkan buat setiap saudara. Tapi hari ini saya mau bawa saudara dalam keseimbangan. Bahwa kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luar biasa, itu tidak selalu seperti yang saudara dan saya mau. Itu tidak dinikmati dengan cara yang kita suka saudara. Tapi kadang-kadang Allah menyodorkan dengan cara yang tidak suka. Saudara, yang pertama dikatakan di situ, di bagian 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Saudara, dia mengasihi kita dengan keadilan. Dan keadilan ini seringkali berbeda dengan konsep saudara dan saya. Saya mau tanya, kalau saya seorang ibu punya 3 piring bakmi. Saya punya 3 orang anak. Menurut saudara adil, tiap anak dapat berapa? Jawab dong. Sepiring-sepiring? Belum tentu. Itu namanya komunis, sama rata sama rasa. Saudara. Kalau yang satu bayi, saudara kasih bakmi, matilah dia. Betul tak? Betul enggak? Berarti enggak semua harus dapat sepiring kan? Yang bakmi, yang bayi enggak usah dapat kan? Saudara, kadang-kadang kita masih berpikir seperti itu dalam hidup ini. Sehingga saudara selalu berkata ya, kalau orang lain diberkati, saya juga harus diberkati. Kalau orang lain dapat jodoh umur 30, saya juga dong. Ya. Tuhan tidak adil, udah kepala 4 padahal kepala tetap 1, belum dapat jodoh. Saudara yang satu berkata, Tuhan berkati dia begitu rupa dapat mobil tahun ini. Kenapa saya dari 30 tahun yang lalu berdoa minta mobil, sepeda motor pun kagak dapat. Dan kita mulai berkata, Allah tidak adil. Allah tidak adil. Tapi saya mau berkata keadilan, itu bukan seperti yang saudara pikir. Keadilan Allah berbeda. Tapi kasihnya jangan pernah saudara ragukan. Saya kasih contoh lebih lagi.
Anak saya ini 2. Saya lebih suka lah saudara ya ngambil ilustrasi anak sendiri supaya tidak menyinggung siapa-siapa. Saudara, anak saya 2 pada waktu saudara ya, dia berumur, yang satu berumur 4 tahun, yang satu berumur 5 setengah hampir 6. Saudara, kalau ke restoran, itu terjadi sesuatu yang mengerikan. Saudara, anak saya yang besar, saya akan misalnya pergi ke restoran bakmi aja saudara ya. Maka anak saya yang besar akan saya berikan 1,5 porsi saudara. Sedangkan anak saya yang kecil akan saya belikan 1/2 porsi. Kalau orang lain lihat berkata begini, ini ibu tiri kali. Yang gendut dikasih makan 1,5 saudara ya. Yang kurus udah kurus kering dikasih makan cuma separuh porsi. Kalau minta tambah kagak boleh lagi yang kurus. Pasti kalau orang lihat saya sekilas, mereka akan menjatuhi vonis bahwa saya ini ibu yang paling tidak adil. Tapi kalau saudara tahu cerita di baliknya, saudara akan mengerti. Saudara, anak saya yang besar itu dari kecil, makannya mengerikan saudara. Kata dokter kemungkinan ususnya memang udah gede dari sononya saudara. Pada waktu bayi saudara ya, di mana bayi yang lain kalau minum susu susahnya setengah mati. Anak saya sudah dikasih, bayi ini baru lahir saudara ya. Dikasih 90 cc saudara dalam waktu 3 menit habis. Saudara, itu kalau minum ya sampai tetangga pun noleh. Jadi bunyinya gini, seret gitu saudara kalau minum. Itu saya enggak tahu kenapa dari kecil seperti itu saudara. Kalau minum itu bisa zet saudara. Itu langsung les habis saudara. Seperti itu. Dan bayi lain 3 jam sekali lapar, dia 1,5 jam lapar saudara. Ya karena sudah porsinya seperti itu, mau enggak mau saudara. Saudara saya ya mau enggak mau mengikuti seperti itu saudara. Nah sebaliknya yang kecil. Saudara, yang kecil ini memiliki kelainan saudara. Dia setiap kali habis minum susu muntah. Habis makan muntah. Saudara, sampai akhirnya saya bawa ke dokter dan dokter berkata ini ada kelainan soal enzim. Saudara, enzimnya itu belum berproduksi dengan banyak. Saudara, sehingga dokter bilang mungkin nanti usia 8-9 tahun semoga dia sudah lancar. Tetapi ini belum berproduksi. Jadi dia harus makan dalam jumlah yang sangat sedikit. Saudara, dan kemudian pada waktu itu saudara, anak saya dokter bilang enggak mungkin dia makan banyak. Karena setiap kali dia makan banyak saudara, maka yang di dalam ini berontak. Dan dia akan keluar saudara. Keluarnya itu mengerikan. Sampai nyembur, sampai habis saudara. Sampai keluar semua sap di dalamnya. Saudara, karena itu dia enggak boleh makan banyak saudara. Dia harus makan dalam jumlah yang tertentu saudara. Sampai usia di mana enzimnya bisa mengelola makanannya. Saudara, apakah saya adil kalau saya memberikan dia 1 porsi dan itu menyiksa dia, bahkan bisa membunuh dia? Enggak toh? Adalah adil untuk memberi dia separuh porsi. Kadang-kadang saudara, anak saya masih lapar. Saya masih ingat waktu dia kecil. Setiap kali dia bilang gini, "Ma, masih lapar." Saya bilang, "Mama tahu, kamu gimana? Rasain dulu. Rasain dulu perut kamu. Bisa enggak?" Kadang-kadang dia bilang, "Oke, coba lagi 2-3 sendok." Begitu 2-3 sendok, muntah lagi semuanya sampai habis. Saudara, dan makin hari dia makin mengerti bahwa dia tidak bisa. Itu porsinya. Dia tidak bisa lebih. Tapi sekarang dia sudah sehat. Jadi kalau sekarang saya kemana-mana, saya sudah tidak dituduh ibu tiri lagi. Sekarang mereka makan sama-sama 2 porsi saudara ya. Sama-sama saudara ya, dia sikat apa saja saudara. Ya sekarang sudah berbeda. Tapi itu menanamkan sesuatu dalam hati saya. Tuhan berkata, belajar percaya kepadaku. Ada beberapa orang, kalau Tuhan berikan engkau jodoh sekarang, maka itu akan menghancurkan hidupmu. Dan engkau tidak bisa mencapai garis akhir. Ada beberapa orang saudara, yang kalau Tuhan hari ini berkati engkau, maka engkau akan menjadi sombong. Dan engkau bahkan akan kehilangan panggilanmu. Ada beberapa orang yang lain, Allah tahu kekuatanmu tidak seberapa. Dan kalau Allah memberikan engkau penderitaan, maka engkau tidak akan bisa kuat menghadapinya. Allah memberikan engkau jalan yang gampang. Dan saudara berkata, kalau begitu enak yang lemah, yang hidupnya bisa kaya raya, ya, kemudian santai dan mati masuk surga. Saudara, ingatlah Allah itu adil. Untuk setiap penderitaan ada upahnya. Saudara, kalau engkau dididik keras, kalau engkau dibawa di dalam pendidikan militer,
maka ada pangkat dalam kerajaan surga. Amin. Maka saudara, ada satu kemuliaan yang Allah akan berikan. Karena Allah itu Allah yang adil. Saya hari ini mau membuat saudara belajar menanamkan sesuatu dalam hatimu. Bahwa apapun yang Allah buat dalam keadilan. Karena Dia yang memegang dan Dia Allah yang adil. Amin. Saudara, saya sudah lihat itu di dalam hidup saya, saudara. Saudara, saya bandingkan saya dengan adik saya yang paling kecil saja. Saya ini lahir pada waktu ayah saya, saudara. Segalanya dalam keadaan mepet dan sangat mepet. Saudara, saya lahir pada waktu ayah saya bahkan, saudara, tidak punya pekerjaan. Pada waktu itu ayah saya belum lulus, saudara. Untuk makan sejak dari dalam kandungan itu makannya ketela dan pepaya. Mungkin karena itu saya sampai hari ini suka ketela dan pepaya, saudara ya. Saudara, ibu saya nggak bisa beli nasi aja nggak bisa loh, saudara. Ketela dan pepaya. Saudara, kemudian pada waktu saya besar, saudara ya. Saya pada waktu saya kecil saya mesti bantu ibu saya untuk bawa makanan, saudara. Rantang, saudara ya. Dari tetangga-tetangga, saudara. Untuk sebarin jualan, saudara, terima pesanan. Saudara, saya harus dari kecil, saudara, belajar makan yang namanya telur. Itu dicampur tepung dengan air, didadar menjadi begitu tipis, dirajang. Teri pun dihitung, saudara. Saya belajar, saudara, makan bahwa daging itu hampir tidak pernah ada, saudara. Ya, yang ada itu, saudara ya, jeroan, saudara. Karena itu satu-satunya yang murah, saudara. Saudara, kalau kami makan ayam, saudara ya. Saudara, kemarin kami baru makan, saudara, di restoran bersama anak-anak saya, saudara. Dan mereka berkata, "Mah, jangan pesan ayam 1 ekor, tidak cukup. Pesankan kami 2 ekor. Saya bilang, "Kalian, kita cuma berempat." Saudara ya, suami istri tambah 2 anak, saya bilang minta 2 ekor. Dia bilang, "Iyalah, Manda cukup makan cuma 1 ekor. Saudara, dan kami pesanlah 2 ekor. Pada waktu 2 ekor ada di depan saya ya, anak saya menghabiskan 1/2 ekor setiap orang, saudara. Saya geleng-geleng kepala dan saya dengan senyum berkata, "Kamu tahu enggak?" Tiba-tiba aja saya ingat, saudara. Pada waktu saya kecil, saudara. Setiap kali kami makan ayam, ibu saya cuma bisa beli kepalanya, saudara. Saudara, dan jelas kepalanya kemarin tidak dimakan. Begitu ayamnya datang, kepalanya dan lehernya diputus, dibuang sama anak saya, saudara ya. Dan saya berkata, itu makanan mama. Dari mama kecil sampai mama remaja. Ibu saya cuma bisa beli kepala ayam, saudara. Dan itu yang saya makan. Karena itu saya jago banget makan kepala ayam, saudara. Sampai bersih, saudara. Sampai matanya, sampai otaknya. Jago lah, saudara, pokoknya. Terlatih, saudara. Tapi sekarang enggak, saudara ya. Saya meninggalkan masa lalu saya dan berlari ke depan. Nah, saudara, cuma pada waktu itu saya ingat dan saya berkata. Sebaliknya adik saya. Saudara, adik saya lahir yang paling kecil, saudara. Lahir dalam kejayaan. Saudara, pada waktu semua orang belum biasa naik mobil, dia sudah naik mobil. Saudara, pada waktu saudara anak-anak lain, kita saudara kakak-kakaknya dulu biasa pakai, kalau bisa yang lebih murah. Adik saya sudah pakai yang luar negeri. Saudara, tambah lagi dengan alasan, saudara, tangannya itu lebih panjang dari tangan orang Indonesia lainnya. Jadi kalau beli baju lengan panjang, ya, buat dia itu selalu segini, saudara, kurangnya. Karena untuk alasan itu, dia selalu harus pakai baju merek luar negeri. Sepatu juga sama. Gak tahu kenapa sepatu dia kalau buatan Indonesia tidak pernah cocok di kakinya. Jadi harus pakai sepatu buatan luar negeri. Dan dengan senyum dia berkata, "Saya memang ditakdirkan jadi konglomerat," katanya, saudara. Saudara, adik saya yang paling kecil itu lahir dalam keadaan ayah saya sedang jaya-jayanya. Saudara, kami tidak punya mainan, sedangkan pada waktu dia kecil, mainannya saudara sudah mobil remote control yang bisa dijalankan sendiri pakai aki. Beda banget. Dan kalau saya ingat itu, saya berpikir, apakah Allah tidak adil? Hari ini saya bersyukur. Apa yang sedang Allah coba tanamkan dalam hidup saya? Iman. Sejak dari umur 3 tahun, di tengah ketidakmampuan saudara, untuk apapun yang saya butuhkan, saya tidak pernah bisa mengandalkan orang tua saya. Saya tahu persis orang tua saya tidak pernah bisa berikan. Saya perlu berdoa untuk bayar uang sekolah. Saya perlu berdoa untuk ada makanan di meja. Saya perlu berdoa untuk saya bisa beli baju. Saya perlu berdoa untuk bisa, saudara, punya sepatu.
Saudara, dan itu Allah tanamkan dalam hidup saya, saudara, bertahun-tahun. Dan sampai hari ini saya bersyukur. Karena Allah sedang dirikan satu fondasi yang dalam hidup saya. Saya berkata, saya bersyukur. Kalau saya tidak pernah lewati itu, hari ini saya tidak pernah bisa berdiri. Dan Allah percayakan Mahanaim buat saya. Saudara, karena saya, Tuhan tahu, di depan saya harus dipercayakan Tuhan untuk membawa saudara sebuah pelayanan untuk para pemulung, orang-orang jalan, anak-anak yang tidak mampu. Saudara, setiap bulan kebutuhan operasional kami 400 juta. Kami sedang membangun saudara SMP dan SMA, dan itu butuh sekitar 12 miliar. Saudara, kami sedang bangun yatim piatu. Sudah ada 4 anak yang ditaruh ke tempat kami, tapi gedungnya belum jadi. Rumahnya buat yatim piatu tidak ada. Saudara, dan kami harus bangun tahun ini juga yatim piatu. Kalau saudara tanya berapa lagi? 4M. Karena kami mau bangun satu gedung yatim piatu yang berbeda. Kami bangun rumah-rumah kecil saudara di dalamnya, di mana satu orang menggembalakan sekitar 10 anak. Saudara, dan kalau saudara tanya dari mana uangnya? Saya harus kembali mengikuti pola yang Allah tanam dalam hidup saya pada waktu muda. Saya harus berharap, harus beriman dan berdoa. Dan saya berkata, thanks God. Kalau Allah tidak bangun dan latih saya dari sejak 3 tahun, maka hari ini saya tidak bisa berdiri. Saudara, karena itu saya mau berkata, apapun yang Allah buat dalam hidup saudara, Allah tahu dengan tepat dan Allah bertindak dalam keadilan. Amin. Saya berdoa supaya tidak ada yang meragukan kasih Allah. Saya berdoa supaya tidak ada yang pernah berkata bahwa Allah tidak adil dalam hidupnya. Saya berdoa supaya tidak ada yang pernah berkata, kenapa Allah membedakan saya dengan orang lain? Atau berkata ada anak-anak kesayangan yang Allah berikan jalan begitu mudah. Saya mau berkata sama saudara, Allah dalam keadilannya akan bertindak yang memberi yang terbaik. Saudara, dan saya tahu itu Allah kita. Amin. Kita lihat cara Allah menyatakan kasih yang lebih lagi. Kita lihat saudara ayat yang ke-20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Saudara, ada sesuatu lagi yang Allah sedang coba tanamkan buat saudara pagi hari ini. Dan buat saya saudara, yang salah satu cara bahwa dia mengasihi saudara adalah mendiet saudara, tetapi membuat dia lebih dekat dan bisa mengajar saudara. Saudara, kadang-kadang kita, kalau kita punya terlalu banyak, maka kita tidak bisa menerima apa-apa lagi. Simple. Kalau tangan saudara ya, sudah begitu penuh dengan barang, saudara tidak bisa terima apapun lagi, betul? Allah perlu mengambil sebagian, supaya tanganmu sedikit, kosong sedikit maksudnya. Dan Allah bisa memberikan lebih banyak lagi di tangan saudara. Saudara mengerti? Kalau saudara ini disediakan makanannya yang banyak, saudara, maka perut saudara sudah tidak bisa menampung lagi, betul? Bahkan yang enak pun saudara bisa muntah karenanya. Allah perlu membuat roti dan airmu lebih sedikit, supaya saudara bisa menerima yang ilahi, yang dari Tuhan. Amin. Untuk saudara lebih ngerti lagi. Saudara, kadang-kadang kalau saudara ini sudah penuh dengan dunia, saudara sudah penuh yang namanya saudara dengan televisi, dengan berita, dengan keletihan, dengan segala macam saudara persoalan, maka saudara sudah tidak bisa dengar lagi apa yang Allah mau ajarkan dalam hidupmu. Karena pikiran saudara penuh dengan cara-cara dunia, betul? Allah perlu ambil itu semua, supaya saudara punya rongga di kepala untuk menerima cara berpikir Allah. Demikian juga di hati. Kalau di hati ini saudara sudah penuh dengan segala cinta, dengan segala yang dunia sodorkan. Misalnya di dalam hati ini ada anak, istri, suami, saudara ya, ada teman, pokoknya penuh deh. Sampai tiap hari itu kerjanya saudara dikasih oleh orang-orang kiri, kanan, depan, belakang. Saudara setiap hari heboh dari satu pesta ke pesta lain. Maka kasih Allah tidak pernah bisa masuk dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata kalau kasih akan dunia itu memenuhi, maka kasih akan Allah berkurang. Kalau hati kita penuh dengan pesta pora, maka kerajaan Allah tidak ada di situ. Saudara bisa nangkep?
Karena itu Allah perlu mendiet kita. Allah perlu mengambil banyak hal dalam hidup kita. Sekali lagi kalau Allah sedang mengambil banyak hal dalam hidup kita, saudara. Makanan, minuman, roti dan air di sini bukan cuma bicara soal yang jasmani. Tapi semua aspek dalam hidup kita. Makanan jiwani, makanan daripada tubuh kita, kesibukan kita. Allah perlu kurangi. Supaya kita bisa lebih diajar. Tujuan Allah. Supaya kita bisa lebih diajar. Saya kasih contoh dalam hidup saya. Saudara, saya adalah seseorang yang penuh dengan kasih. Wih, saudara ya. Kalau bicara soal kasih, mungkin seharusnya tidak ada yang komplit, tidak ada yang bisa mengalahkan saya, saudara. Saya punya ayah yang ajaib, luar biasa. Ya. Saudara, dia Allah yang care, Allah yang sangat, saudara ya, dekat dengan saya. Allah yang mengajarkan banyak hal dalam hidup saya. Saya punya ibu yang ajaib juga. Saudara, saya masih ingat bagaimana cara ibu saya, saudara ya. Ibu saya itu membuat kami selalu menjadi juara. Kalau saya ingat ibu saya selalu ingat Roh Kudus. Kalau saya ingat ayah saya selalu ingat Allah. Allah Bapa, saudara, komplitlah sudah dalam hidup saya. Saudara tanya, bagaimana ingat Roh Kudus? Saudara, saya pernah pertandingan masak, saudara. Pertandingan masak, saudara, kelas 6 SD, saudara ya, seluruh anak-anak SD. Saudara dan ibu saya itu membuat resep yang paling gampang, yaitu saya masih ingatlah kentang lapis. Dia atur semuanya, jadi mericanya itu sudah dikantongin plastik. Tepungnya sudah dikantongin plastik, semua dari kantongin plastik, sehingga saya tuh tinggal naruh, tinggal saya blender, udah saudara jadi, saudara ya. Tinggal di oven, saudara, dan diatur. Itu tidak mungkin keasinan, tidak mungkin kebanyakan, saudara ya. Tidak mungkin kurang asin, karena semua udah ditakar sama ibu saya, saudara. Saya lihat peserta lain, sama-sama kita kelas 6 SD. Yang lain mamanya itu kasih vetsin segini, merica segini. Jadi mereka ada yang rasanya keasinan, kemanisan dan sebagainya, saudara. Ibu saya tidak, diatur semuanya. Istilahnya saya tinggal nuang, ngocok, nyusun, manggang, selesai, saudara ya. Dan benarlah saya juara, saudara ya. Karena perfect, saudara. Sebenarnya bukan masalah saya pintar, saudara. Karena sudah diatur sedemikian rupa. Sampai ovennya, saudara, sudah disetelin setelannya, saudara ya. Jadi apa yang perlu saya kerjakan? Saya ini juara karena diaturin semuanya. Saya menang perlombaan menata bunga. Itu lebih mengerikan lagi. Bunga itu, saudara ya, jadi ibu saya sudah taruh bunga, vas pakai itunya, busanya. Busanya itu sudah dilubang-lubangin, ditulisin angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bunganya itu, saudara ya, sudah digunting ukurannya masing-masing. Dikasih isolasi dikit-dikit, angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saudara mengerti kenapa saya juara merangkai bunga? Karena itu pelajaran mencocokkan angka 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Jadi kalau saya berkata, saya ngerti banget pekerjaan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu dibutuhkan dalam segala sesuatu, betul? Dan saudara menjadi luar biasa, betul? Ya kayak model mama saya itu loh, saudara ya. Kita kelihatannya juara, orang itu sampai terkagum-kagum. Orang lain yang bikin rangkaian bunga itu kecil, saudara. Saya bikin rangkaian bunga kuatek kayak punyanya hotel, saudara ya. Keren, selesai dalam waktu setengah jam. Orang bingung kenapa bisa selesai dalam setengah jam. Lo nancepin toh, apa susahnya? Saudara ya, itu ibu saya. Dia tidak akan pernah rela lah anaknya, saudara ya, tidak menang. Dalam apapun juga dia selalu punya cara membuat saya jadi juara. Sampai saya berkata, ya kalau ini saya baru masuk nih saudara, SD gitu ya, masuk kelas baru, lobbyingnya dong saudara ya. Ibu gurunya langsung didekati, anak saya bu, ya pemberiannya. Saudara bilang nyogok, enggak, orang belum ulangan. Tapi kan Alkitab berkata, jangan datang kepada raja tanpa dengan tangan hampa. Nggak tahu kan ayatnya? Makanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara ya. Saudara dia berkata, belum, enggak ada apa-apa, belum ulangan, belum ujian. Dia sudah limpahi guru itu dengan segala macam kebaikan. Dan ibu saya berkata, Alkitab berkata, hadiah meratakan jalan. Betul. Makanya
Makanya anaknya juara terus. Bukan karena saya terlalu pinter, lobbyingnya jago. Ya, itu cerita ibu saya. Jadi ibu dan ayah saya itu dua-duanya spektakuler, saudara. Saya sampai hari ini terkagum-kagum. Tambah saudara saya itu punya banyak saudara laki-laki. Saudara asli, angkat, dan juga yang lain-lainnya, saudara ya. Saudara dan semua saudara saya itu mengagumkan saudara dalam segala hal. Saudara saya hampir-hampir tidak pernah boleh saudara nyetir mobil walaupun saya bisa, saudara ya. Karena mereka selalu mengantar dan menjemput. Saudara, mereka selalu menggandeng saya dan memperlakukan saya seperti putri. Saudara, sehingga maaf kata, selama saya di Indonesia, saya tidak pernah bisa merasakan keintiman dengan Tuhan. Hati saya terlalu penuh dengan manusia dan tidak pernah bisa punya rongga buat Allah. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa roti air yang ada dalam hidup kita itu bisa membuat kita, saudara, ya, menjadi begitu penuh dan kehilangan yang terbaik. Karena itu di usia 17 tahun Allah berkata, kamu harus pergi keluar. Saudara, dan itu pertama kalinya dalam hidup saya harus pergi keluar sendiri. Tidak ada saudara siapapun yang dekat. Saya tinggal di satu keluarga yang sama sekali, saudara, yaitu di flat, bukan keluarga. Tidak ada tempat. Di seluruh Delft, waktu itu saya tinggal di kota Delft, tidak ada tempat lagi. Jadi saya harus tinggal di ruang tamu. Dulu saya seseorang yang punya kenyamanan, punya privasi, saya hidup dengan enak. Sekarang tidak dapat tempat tidur pun saya tidak dapat. Saya harus tidur, saudara, di ruang tamu karena tidak ada tempat untuk saya tidur di kamar yang normal. Saudara, saya tidak punya siapa-siapa. Dulu saya tinggal dalam satu alam rohani yang luar biasa. Istilahnya, saudara, saya tidak usah doa, tidak usah ngapain pun, saudara, di cover secara rohani luar biasa. Saya datang dengan tidak siap pun, hadirat Allah menyegarkan jiwa saya. Saudara, tetapi di sana, saudara, saya tidak temukan satu persekutuan pun yang berbahasa roh, yang menyegarkan jiwa saya, kering kerontang jiwa saya. Saudara, saya di cover di Indonesia dengan uang yang berlimpah, saudara. Karena waktu itu ayah saya sudah oke. Tapi saudara, pada waktu saya berangkat ke sana, Allah biarkan saya begitu mepet, saudara. Dan ayah saya berkata, saya tidak bisa kasih kamu uang karena Tuhan tidak kasih. Mepet. Di tengah kesepian yang luar biasa, saudara. Di tengah kegagalan, di tengah kekosongan. Saat itu saya bertemu dengan Tuhan. Pengajar saya bisa menjadi begitu jelas. Selama ini suara yang terdengar suara ayah saya, suara ibu saya. Selama ini semua penjawab kebutuhan saya adalah adik-adik saya. Sampai kemudian Tuhan berkata, stop semuanya itu. Aku membutuhkan engkau kubawa di dalam kekeringan. Supaya aku bisa menjadi pemuas dalam seluruh kehidupanmu. Sejak saat itu, saudara, saya seringkali berdiri sendiri di lift karena tidak ada tempat lagi untuk berdoa. Saya tinggal sama orang dan saya tidak bisa berdoa jerit-jerit. Saya perlu pergi ke taman untuk bisa berdoa. Saya perlu berdiri di depan lift, saudara ya, untuk bisa sekedar menyembah. Tapi saya bisa berdiri di depan lift dengan air mata dan Tuhan menjamah saya di situ. Saya bisa di taman dan peperangan rohani di taman, saudara, dan saya bisa rasakan hadirat Allah. Saya bisa dengar tuntunan Tuhan jelas setiap hari. Pada waktu saya tidak pernah, saudara, di Indonesia sejak saya berumur, saudara ya, 12 tahun saya sudah lupa beriman. Sampai umur 17. Dan itu Allah kembalikan lagi. Untuk sekedar meminta kamar, saya butuh beriman. Untuk sekedar saya bisa bayar uang sekolah, saya butuh Tuhan. Untuk tahu langkah apa yang harus saya pilih, saya butuh menjerit. Dan sejak itu, Allah meningkatkan kepekaan saya. Allah meningkatkan semua keintiman. Allah meningkatkan, saudara, pendengaran saya. Allah melihatkan ketajaman, meningkatkan ketajaman saya. Pagi hari ini saya mau bertanya sama saudara. Bolehkah Allah mengambil banyak hal dalam hidupmu? Menggantikan engkau dengan air serba sedikit. Roti serba sedikit. Bolehkah Allah masuk lebih dalam hidupmu? Renungkan baik-baik. Karena seringkali Allah tidak pernah mau melakukan dengan paksa. Tapi itu karena cintanya.
Seringkali kita lebih meminta berkat. Kita lebih minta urapan. Kita lebih minta pelayanan. Kita lebih minta kesibukan. Dan Tuhan berkata kita minta jodoh. Tuhan berkata, nak, kalau engkau minta tambah dan tambah dan tambah, itu akan membuat jiwamu begitu penuh dan penuh dan penuh. Dan aku tidak punya tempat di situ. Boleh tidak aku mengosongkan engkau seperti aku mengosongkan Yesus? Filipi berkata, Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi seorang hamba. Boleh tidak Tuhan mengosongkan saudara? Mungkin tidak sampai habis, sebagian. Boleh tidak Allah tidak memberi lagi, tapi mengambil dari hidupmu? Boleh tidak Allah tidak lagi melimpahi engkau, tapi coba membuat semua serba sedikit. Saya berdoa supaya saudara tidak menganggap ini sebagai kekejaman dari sudut Tuhan. Saudara tidak menganggap ini sebagai sesuatu Tuhan tidak sayang sama saudara. Tapi saudara bisa berkata, Tuhan, lakukan itu supaya aku mengenal engkau sebagai pengajar yang lebih dekat dengan aku. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Kita loncat saudara ya, pada ayat yang ke-23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru yang kamu taburkan di ladangmu. Dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Saudara, saya percaya Tuhan akan memberi hujan. Tuhan juga akan memberi benih. Saya percaya itu. Dan saya tidak meragukan sedikit pun karena Allah adalah Allah yang memberi. Amin. Tetapi bagian saudara dan saya adalah menabur, mengusahakan, dan memelihara. Saudara, dan ini yang seringkali dilupakan oleh begitu banyak anak Tuhan. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak ladang. Ladang itu saudara bisa ladang pelayanan. Saudara, setiap kita punya ladang pelayanan. Saudara ya, mulai dari di rumah, melayani anak dan suami dan istri, tetangga, pembantu, sopir, itu juga ladang pelayanan. Saudara, sampai memimpin pujian, main musik, konselor, pendoa, bahkan saudara menyambut tamu dan kolektor, itu ladang pelayanan. Saudara, setiap dari kita punya ladang sekuler pekerjaan. Saudara, pekerjaanmu sebagai ibu rumah tangga, pengusaha, saudara ya, mungkin saudara sebagai guru, saudara sebagai orang yang public figure lah, saudara, artis, saya nggak tahu lah apa pekerjaan saudara, tapi itu ladang. Saudara, saya katakan ada yang namanya ladang hubungan. Saudara, kita punya banyak hubungan dengan orang. Dan itu juga ladang. Itu ladang. Saudara, kita punya yang namanya, saudara ya, hubungan dengan Tuhan. Itu ladang. Ladang kerohanian. Ada begitu banyak ladang dalam hidup kita. Dan jangan pernah berpikir semua ladang itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tidak bisa. Saudara, hari ini saya bersyukur. Kalau saya melihat ada begitu banyak buah dalam ladang pelayanan saya. Saudara, itu tidak pernah dimulai dari tahun demi tahun pada waktu saya memulai Mahanaim. Tidak. Tapi itu dimulai daripada waktu saya berusia 7 tahun, 8 tahun. Saudara, pada waktu itu saya mulai, saudara. Tidak tahu bagaimana hati saya itu tergerak, saudara. Untuk anak-anak yatim piatu. Dan saya sering sisihkan mainan saya. Buku-buku cerita saya. Dan saya titipkan, saudara, kepada ibu saya. Karena ibu saya sering melayani yatim piatu. Saudara, itu berkembang. Sampai pada waktu saya mulai umur 11. Saya mulai, saudara, sisihkan yang namanya perpuluhan. Buku-buku, saudara ya, saya kirim ke desa-desa. Buat orang-orang di desa, anak-anak di desa. Dan itu berkembang di usia 13-14. Saya mulai memutuskan karena kehendak Tuhan untuk menjadi asisten guru sekolah minggu. Saudara, asisten guru sekolah minggu itu beda dengan guru sekolah minggu. Dan itu tidak pernah menarik, saudara. Kalau guru sekolah minggu lumayanlah ngajar nyanyi, ngajar cerita, saudara ya. Kalau asistennya itu cuma urusan apa? Kalau anak ngompol, beresin, saudara. Kalau anak nangis, gendong, saudara ya. Kalau anak pengen pipis, nganterin, saudara, ke WC. Jadi itu sebenarnya tidak ada menarik-menariknya. Saudara, pada waktu itu kerinduan saya main musik. Saya sudah les, saya bisa main musik, saudara ya. Walaupun tidak terlalu canggih lah, saudara.
Saya pengen bermain keyboard atau gitar. Saudara, saya pengen jadi WL atau singer, saudara. Tapi waktu itu saya tahu, itu bukan tempat yang Tuhan taruh. Dan sampai hari ini saya bersyukur. Karena saya menabur di tempat yang tepat. Setiap kali saya melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup saya begitu rupa hari ini. Tuhan tersenyum, Tuhan pernah berkata begini, kamu lihat, kamu sekarang punya hampir 200 guru sekolah minggu. Asistennya maupun gurunya. Dan dia berkata, kalau dulu kamu tidak taat untuk menjadi guru sekolah minggu, sekarang kamu tidak pernah menuai buahnya sekian banyak. Sampai hari ini, saya melihat orang-orang sumbang buku, sumbang uang untuk pelayanan kami. Orang kasih yang namanya makanan, mainan, apapun, saudara. Dan Tuhan berkata, nak, walaupun aku yang membiayai, tapi engkau mulai menabur dari saat engkau kecil. Benih itu sudah menjadi pohon. Dan pohon itu menghasilkan benih lagi. Dan benih itu sudah menjadi satu hutan yang luas, saudara. Sehingga saya bisa menikmati hasil begitu rupa. Dan Tuhan berkata, itu tidak pernah terjadi setahun 2 tahun, nak. Itu engkau tabur bertahun-tahun. Tapi saudara jangan khawatir. Ini tahun-tahun percepatan. Jadi saudara bisa menabur. Dan saudara akan bisa menikmati hutan saudara atau perkebunan saudara dalam waktu yang singkat. Amin. Tapi mulai menabur. Saudara, saya belajar untuk menabur di dalam hubungan. Ya, saya belajar untuk berbicara dengan baik. Saya berusaha untuk mengasihi. Saya berusaha, saudara, untuk membina satu, saudara ya, hubungan yang tidak hanya sekedar asbun, asal bunyi. Yang tidak hanya berkata saya care, tapi saya tidak pernah buat apa-apa buat dia. Saudara, kalau saya berkata bahwa saya care dengan seseorang, saudara, saya akan buat banyak hal. Mulai dari membiayai, mendoakan, saudara, saya akan bagi hidup saya. Dan hari ini saya melihat begitu banyak apa yang Allah kembalikan. Ada begitu banyak orang yang care, ada begitu banyak orang yang menaruh hidupnya buat saya. Bahkan saya bisa katakan, ada begitu banyak orang yang berani mati buat saya. Saudara, berapa kali Mahanaim saudara mau diserbu. Saudara, dan seharusnya para pemimpin tempat rumah singgah di mana akan diserbu. Harusnya mereka berkata, Bu, ini tempatmu, ini pelayananmu, mari datang ke sini dan tungguin dan bereskan. Tapi saudara tahu anak-anak yang di bawah saya, teman-teman saya, sepelayanan. Mereka selalu berkata, Bu, tidak usah datang. Kalau terpaksa kami mati, biar kami. Tapi pelayanan harus terus. Kalau ada panggilan MUI, ada panggilan apa-apa. Mereka selalu berkata, Bu, kalau tidak terpaksa, jangan ibu yang menghadapi. Biar kami yang menghadapi. Walaupun beberapa kali saya harus menghadapi. Itu karena mereka tidak ada di tempat. Itu karena memang Tuhan berkata, kamu yang berdiri, kamu yang punya otoritas. Tapi saudara, saya tahu, mereka berani mati buat saya. Dan Tuhan berkata, setiap yang menabur, dia akan menuai. Amin. Saudara, tapi saudara tidak cukup untuk menabur. Saudara butuh mengusahakan. Di dalam pekerjaan, saudara tidak bisa sekali menabur dan kemudian saudara tidak kembangkan. Setiap kali di dalam pelayanan, dalam apapun, kita butuh inovasi-inovasi yang baru. Kita butuh sesuatu yang selalu mengembangkan, bahkan dalam hidup kita, saudara. Kita butuh mengusahakan dan mengembangkan iman kita. Kita butuh mengusahakan dan mengembangkan kasih kita. Dalam satu hubungan dengan suami, dengan anak, ada banyak orang stuck, saudara. Mereka pikir anaknya tetap kecil. Pada waktu anaknya sudah berusia 10 tahun, cara mereka memperlakukan tetap sama seperti pada waktu umur 5 tahun. Saudara, anak saya sekarang sudah umur 12 tahun dan tidak pernah tidak, saudara ya. Mereka sudah menuntut saudara yang namanya bicara seperti man to man. Ya, saya man to woman lah, gitulah kira-kira. Saudara, mereka udah tidak bisa dikatakan, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Pokoknya taat, tidak bisa. Mereka akan selalu tanya, kenapa? Coba jelasin. Bahkan pada waktu saya pernah saudara cerita bahwa anak-anak itu tidak boleh membantah orang tuanya, harus menghormati. Dan saya berkata, ya, hati-hati loh, bisa kena kutuk kamu kalau tidak menghormati orang tua. Dia langsung berkata, mana ayatnya? Hebat kan? Saudara ya. Mereka sudah bukan lagi anak kecil. Saudara. Kemarin saya pulang dikagetkan luar biasa dengan anak saya. Saudara, mereka baca buku dan mereka datang langsung berkata begini, Mama, bab pertama itu
Dia udah berkata, menurut saya buku ini salah. Saya kaget, kenapa salah? Di situ dikatakan begini, Anda bisa memilih pasangan saudara, pekerjaan saudara, ya, sekolah saudara, tetapi Anda tidak bisa memilih tujuan saudara. Dia berkata, buku ini salah. Saya tanya, kenapa? Kita tidak boleh memilih pasangan kita, tidak boleh memilih pekerjaan kita, tidak boleh memilih sekolah kita. Tuhan yang harus pilihkan. Saya bilang, waduh, dia lebih pintar dari yang nulis buku ini, susah saya. Dia bilang, bagaimana ini orang berani nulis begitu? Itu benar saudara, ada tertulis. Saya juga sudah baca, tapi saya ngerti lah maksud penulis bukunya saudara ya. Tapi buat anak saya bilang, enggak bisa Ma, ini halaman pertama dia sudah tulis seperti itu katanya. Harusnya dia berkata, segala hal dalam hidup kita Tuhanlah yang menetapkan. Saya bilang, kamu lebih hebat sudahlah. Saya bilang, saya sudah tidak bisa baca saudara. Saya sudah tidak bisa jelaskan. Ini usianya baru 9 tahun saudara. Udah duduk di depan saya. Mama kasih terang kenapa dia nulis buku ini. Dan kata semua orang buku ini bagus. Bingung kan saya? Tadi malam saya pulang dengan persoalan lebih besar dari yang saya hadapi dengan saudara. Sampai saya bengong, saya berkata, gimana ya? Jujur sampai hari ini saya belum bisa menjawab pertanyaan anak saya, saudara. Saya cuma bilang baca aja lagi lah. Ya, siapa tahu, saya bilang nanti kamu mengerti belakang-belakangnya dia jelasin. Saudara, mereka sudah tidak bisa diperlakukan sebagai anak kecil. Mereka bertumbuh, mereka besar. Saudara, pernah sekali saya buka HP mereka tanpa saya tanya. Dia berkata, Ma, belajar sopan dong Ma. Coba saudara, buka HP-nya saudara, dibilangin belajar sopan. Hormati dong privasi setiap orang katanya. Tapi saya mesti berkata, ya sorry, Mama lupa minta izin sama kamu. Saudara, kita tidak bisa saudara. Kita mesti mengembangkan. Kita tidak bisa jadi orang yang stuck pada satu pola, pada satu gaya saudara. Kita semua harus mengembangkan, amin. Kalau saudara mau bertumbuh, kita harus mengembangkan dan mengusahakan dan memelihara. Saya berdoa supaya pagi hari ini saudara tidak salahkan Tuhan untuk banyak hal. Oh Allah sangat ingin engkau bertumbuh, diberkati dan menikmati yang terbaik. Tapi belajarlah dewasa. Kalau saudara mengerti semua yang saya belajar dan coba untuk katakan, maka saudara akan melihat dan berkata, sungguh dia Allah yang baik dan sangat baik. Amin. Semuanya baik dan semuanya baik. Mari saya minta musik nyanyikan lagu Semua Baik, Sungguh Semuanya Baik.